Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halwan Wardani dengan NIM 230501110287. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank yang diampu oleh Bu Farahia. Saya akan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan pertama, mengapa sebuah negara perlu memiliki lembaga keuangan? Karena mereka memiliki peran penting dalam mengelola dan menyediakan layanan keuangan yang diperlukan oleh individu, bisnis, dan pemerintah. Lembaga keuangan membantu dalam mengalokasikan sumber daya ke tempat yang produktif, menyediakan sumber modal bagi individu bisnis, memfasilitasi transaksi keuangan, serta memberikan layanan pembayaran dan memberikan perlindungan dan manajemen risiko bagi pelanggan mereka. Pertanyaan kedua, menurut Anda, apakah bank sentral harus berdiri sebagai lembaga independen? Apa alasannya? Menurut saya, ya, bank sentral harus berdiri sendiri sebagai lembaga independen agar bank sentral dapat menjalankan tugasnya secara efektif tanpa tekanan politik atau kepentingan pribadi. Keberadaan bank sentral yang independen dapat memungkinkan kebijakan moneter yang diambil berdasarkan penyajian objektif dan berdasarkan data ekonomi. Selain itu, kemandirian bank sentral juga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan negara. Pertanyaan ketiga, mengapa lembaga keuangan perlu diatur dan diawasi, dan siapa yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan? Lembaga keuangan perlu diatur dan diawasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, mencegah penipuan, serta menjaga kepentingan nasabah, dan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Di Indonesia, lembaga keuangan diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang berperan untuk sektor keuangan non-bank, dan Bank Indonesia yang mengawasi bank serta menjaga stabilitas moneter. Pertanyaan nomor 4. Sebutkan dan jelaskan masing-masing kelebihan dan kekurangan dari bank konvensional, bank syariah, BPR konvensional, dan BPR syariah. Menurut Anda, apa saja strategi yang bisa dilakukan agar masing-masing lembaga keuangan tersebut dapat maju dan berkembang? Jawabannya, kelebihan bank konvensional. 1. Kepercayaan dan stabilitas. Bank konvensional umumnya telah beroperasi dalam waktu yang lama dan memiliki reputasi yang kuat. 2. Beragam layanan. Bank konvensional menawarkan berbagai macam layanan keuangan seperti tabungan, pinjaman, investasi, kartu kredit, dan lain-lain. Ketiga, jaringan cabang yang luas. Bank konvensional sering memiliki jaringan cabang yang luas, memudahkan akses nasabah untuk melakukan transaksi, mendapatkan layanan, dan mendapatkan bantuan secara langsung. Selanjutnya, kelemahan bank konvensional. 1. Bunga dan biaya tinggi. Bank konvensional cenderung menetapkan bunga dan biaya yang tinggi untuk produk-produk mereka. Yang kedua, proses yang lambat. Proses pengajuan pinjaman atau pembukaan rekening di bank konvensional seringkali memakan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, kurangnya inovasi. Bank konvensional mungkin kurang responsif terhadap perkembangan teknologi
tren pasar terkini. Selanjutnya, kelebihan bank syariah. 1. Prinsip syariah. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang riba atau bunga. Yang kedua, transparansi. Bank syariah sering menekankan transparansi dalam operasinya, termasuk dalam penyediaan produk dan layanan. Yang ketiga, kemitraan risiko dan keuntungan. Dalam model bisnis syariah, bank dan nasabah berbagi risiko dan keuntungan. Selanjutnya, kekurangan bank syariah. 1. Keterbatasan produk dan layanan. Bank syariah mungkin memiliki keterbatasan dalam ragam produk dan layanan yang ditawarkan. Yang kedua, kurangnya inovasi. Dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah mungkin kurang inovatif dalam pengembangan produk-produk keuangan baru. Yang ketiga, proses yang lebih rumit. Kadang-kadang, proses pengajuan pinjaman atau pembukaan rekening di bank syariah bisa lebih rumit karena memerlukan pemenuhan persyaratan syariah. Selanjutnya, kelebihan BPR konvensional. 1. Pelayanan yang lebih personal. BPR konvensional cenderung memberikan pelayanan yang lebih personal kepada nasabah karena ukuran mereka itu yang sangat kecil dibandingkan dengan bank komersional besar. Kedua, keterlibatan dalam pengembangan lokal. BPR sering memiliki keterlibatan yang kuat dalam pengembangan ekonomi lokal karena fokus mereka pada pemberian kredit kepada usaha kecil dan mikro di setempat. 3. BPR memiliki biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan bank umum sehingga dapat memberikan suku bunga yang lebih rendah pada nasabah. Kekurangan BPR konvensional. Keterbatasan sumber daya. BPR sering kali memiliki keterbatasan sumber daya, termasuk modal, teknologi, dan keahlian manajerial. Kedua, ketidakstabilan keuangan. BPR cenderung lebih rentan terhadap perubahan ekonomi dan gejolak pasar karena keterbatasan mereka dalam diversifikasi portofolio dan akses terhadap sumber daya. 3. Cenderung kurang memiliki jaringan yang luas sehingga dapat menyulitkan nasabah dalam melakukan transaksi. Kelebihan BPR syariah. 1. Kepatuhan syariah. BPR syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang riba atau bunga. Kedua, transparansi dan keterbukaan. BPR syariah sering menekankan transparansi dalam operasinya, termasuk dalam penyediaan produk dan layanan. Ketiga, pemberdayaan masyarakat. BPR syariah mendorong inklusi keuangan dan memberdayakan masyarakat dengan menyediakan layanan keuangan kepada segmen-segmen yang tidak melayani oleh bank konvensional. Selanjutnya terakhir, kekurangan BPR syariah. Keterbatasan produk dan layanan. BPR syariah mungkin memiliki keterbatasan dalam ragam produk dan layanan yang ditawarkan. Kurangnya inovasi dibandingkan dengan bank konvensional. BPR syariah mungkin kurang inovatif dalam mengembangkan produk-produk